Benarlah ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, kita berharap dan kita mengira dan yakin beliau adalah salah satu dari 7 manusia yang dapat menaungan Allah di akhirat nanti, di padang mahsyar. Imamun adil. Rajulun zakarallah khaliyan fawadat ainah. Rajulun tasaddaqa. Semuanya hampir ada pada beliau. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Apa kata beliau? La an ukhti'a fi an la ta'atakallam ahabbu ilayya min an ukhti'a fi an atakallam. Oh kama qala. Saya salah karena tidak bicara, lebih saya cintai daripada salah bila sudah berbicara. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Lebih baik diam, walaupun diam itu salah. Lebih dia cintai daripada berbicara, tapi bicara itu salah. Dan lebih berat lagi bila pembicaraan itu menjadi sebab fitnah. Menyebabkan fitnah yang menghalangi orang mendapatkan ilmu dan hidayah. Seperti fitnah yang dilakukan dulu oleh Abu Lahab terhadap Nabi SAW. Pamannya sendiri. Yang dilakukan oleh Abu Jahal dan orang-orang Quraisy. Sehingga tidak sedikit orang berpaling daripada hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala akibat fitnah itu. Atau orang yang membicarakan para ulama seperti kaum munafikin, mencela dan merendahkan para sahabat Nabi SAW. Mereka mengira, mereka memfitnah para sahabat berada di keliling Nabi karena mengharap sepiring nasi. Bila bahasa kitanya, mereka tidak makan nasi, atau mengharap makanan, mengisi perut. Makanya dalam ayat disebutkan oleh Allah SWT, allazina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Allah, dikiranya sahabat itu kalau tidak dikasih makan oleh Nabi, mereka akan memencar dan meninggalkan Nabi SAW. Kalimat subhanallah. Tapi Allah yang jawab sendiri. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Allah yang memiliki khazain, perbendaan langit dan bumi, tapi orang munafik itu tak paham. Nah, silsilah rantaian fitnah-fitnah yang seperti ini terhadap para penyuruh kebaikan masih datang dari lisan-lisan orang yang tidak beruntung di dunia, tak beruntung di akhirat apalagi. Memfitnah orang-orang yang menyuruhkan kebaikan. Saya menyaksikan sebuah video dari seorang dokter dari Mesir. Mungkin namanya boleh aja disebut lah Ustaz ya. Dr. Yusri Jabr. Ini seorang sufi gulu yang sangat membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, yulaqibunahu bi Syekhul Islam. Mereka menyebutnya Syekhul Islam, maksudnya menyebutnya Ahli Sunnah menyebut mereka sebagai Syekhul Islam. Lalu dia bilang, mau Syekhul Islam, bal huwa Syekhul Dalal. Dia adalah syekh kesesatan. Syekhul Bid'ah. Syekhnya ahli bid'ah. Masya Allah. Ternyata ahli bid'ah menyebut ahli sunnah ahli bid'ah. Ini kaji lama memang sebenarnya dulu. Dulu orang-orang Quraisy menentang Nabi, menyebut Nabi juga bawa ajaran sesat. Dulu Ahmad bin Abi Du'ad memfatwakan, karena dia Mahkamah Agung, ditandatangani 70 mahkamah tinggi, Masya Allah, pimpinan mahkamah tinggi, mengatakan Imam Ahmad dhalun mudhillun ahlul bid'ah, ahli bid'ah. Ternyata ahli bid'ah nggak tahu dia ahli bid'ah, walaupun dia pecinta bid'ah. Ya, pas subhanallah kaum muslimin muslimat. Sejarah berulang, lakonannya berbeda dengan versi yang berbeda. Dia kata adalah bersyikud dalah. Yang lebih parahnya lagi dia katakan bal sara alamatan ahli bid'ah wad dhalalah. Bahkan dia menjadi
rambu-rambu untuk mengenali ahli bid'ah dan ahli kesesatan. Siapa dia? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Dia bilang, bila ada idza ra'aita rajulan mu'ammaman, kalau kau lihat seorang syekh bizil ulama, pakai pakaian seperti pakaian ulama, wa yamdahu Ibn Taimiyah bi Syekhul Islam, fa'lam annahu dhallun mudil. Ketahui dia adalah sesat menyesatkan. Allahu Akbar. Inilah pernyataan seorang yang, kalau orang itu kan sesat karena dua. Satu karena jahil, satu karena ikut hawa. Seperti kata Imam Sakhawi rahimahullah, orang itu sesat karena dua. Karena jahil, nah yang orang jahil tetap tentu tidak tahu jalan. Yang kedua adalah karena hawa. Dia tahu jalan, kita tahu tak mau tahu. Pak, salah jalan tuh Pak. Tidak tahu ini. Lah 20 tahun nanti kau tinggalnya. Lah 20 tahun. Ayolah. 20 tahun. Akhir itu balik lagi. Itu sosial sananya. Itu untung dia balik. Untung dia balik. Nah, sama kawan, Bang, tidak sesat nih Bang. Sampai terus ke rumahnya saat ini. Alhamdulillah 20 menit setelah itu salah jalan rupanya. Kita sudah ingatkan. Memang orang sesat selalu saya katakan tidak tahu dia sesat. Kalau dia tahu sesat tak kata sesat. Yang kedua ikut hawa tadi. Pantang untuk diingatkan. Nah, dia ini sebenarnya bukan pendatang baru dalam masalah ini. Ada semuanya sejak zaman jahiliyah sudah ada. Ingat dulu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini subhanallah, ilmunya ini bukan orang alim biasa. Abqari min abaqir al-Islam. Yang Allah berikan kecerdasan yang di atas rata-rata. Dan subhanallah, kesaksian orang-orang yang bertemu dengannya, walaupun tidak setuju dengannya, seperti Ibn Rif'ah misalnya, Al-Syafi'i, bertemu dengan Syekhul Islamiyah, dia katakan, ka'annal uluma kullaha baina yadayhi, baina ainaihi. Semua ilmu itu ada depan matanya. Ya'khudhu minha kama yurid. Dia bisa ngambil kapan saja dan apa saja yang bisa diambil. Ini kesaksian para ulama. Nah, ada seorang ulama besar dari Syam kemudian hijrah ke Mesir, namanya Al-Ala Al-Bukhari Al-Hanafi. Alauddin Al-Bukhari Al-Hanafi. Dikelilingi oleh murid-murid. Ini kadang-kadang memang seorang alim itu kalau tidak muwafaq, diberikan murid-murid yang tukang namimah, adu-adu. Kalau tidak nengok syekhnya berbantah, tidak nyaman. Ya. Jadi suka sekali nengok syekhnya berkelahi itu. Maka dia nukilah fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada syekhnya Al-Ala Al-Bukhari. Mulai dia sibuk dengan menulis rudud terhadap Ibnu Taimiyah. Awalnya baru hanya sekedar menyalahkan pendapat Ibnu Taimiyah. Tetapi semakin dia merudut, semakin melejit bintangnya. Syekhul Islam semakin cemerlang. Sampai-sampai dia dengar Syekhul Islam oleh orang. Awalnya tidak begitu terkenal, semakin dikenali. Sama hari ini, banyak orang-orang yang membenci Syekh bin Baz Al-Albani rahimahullah. Lalu orang semakin penasaran. Ternyata yang membenci, yang merudut, tulisannya tentang hadis tidak menggambarkan seorang ahli hadis. Justru lebih tepat disebut ahli hadas. Akhirnya orang baca terangan Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani rahimahullah, nampak napas hadis di dalamnya. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Nah, tidak berujung sampai di situ. Akhirnya dia membid'ahkan Ibnu Taimiyah. Dia tulis bos, Ibnu Taimiyah adalah seorang ahli bid'ah. Tidak habis juga, semakin melejit, semakin sakit hatinya, dia kafirkan Ibnu Taimiyah. Subhanallah. Subhanallah. Sampai-sampai kaum muslimin dan muslimat yang para pendengar, para pemirsa yang saya muliakan,
Sampai-sampai dia bukan hanya mengafirkan Ibnu Taimiyah, sampai mengafirkan siapapun yang memuji Ibnu Taimiyah dengan sebutan Syekhul Islam. La ilaha illallah, sampai begini. Seorang ulama, tapi karena hawa. Dia tidak bosan untuk menjatuhkan, karena dia menganggapnya sebagai rival. Padahal andainya seseorang seperti Syafi'i nafasnya, seperti Malik nafasnya, seperti Ahmad nafasnya, saling mengangkat, saling memuji, saling menasihati, dan mau dinasihati, tidak jatuh nama Ahmad ketika, tidak jatuh nama Syafi'i ketika katakan, ya Ahmad antum a'lamu bil hadisi minna, fa idza sahal hadisu fa akhbiruna. Ya Ahmad, kalian lebih paham hadis daripada kami. Tidak jatuh Syafi'i. Demikian pula ketika Imam Malik, ya, atau Syafi'i menolak pendapat Imam Malik. Malik tidak langsung menghukum Syafi'i, kamu murtad misalnya. Kamu tidak ikut pendapat saya, berarti ini murid yang murtad. Tidak. Apakah jatuh nama mereka? Alhamdulillah. Cemerlang semua nama-namanya. Bahkan ada yang mencoba, ulama besar di Madinah, ia mencoba untuk mengurangi popularitas Imam Malik, mengurangi aja. Tapi akhirnya bintang dia yang redup sendiri. Dia ulama besar, lebih senior dari Imam Malik, tapi Malik tetap najm. Karena apa? Malik tidak membalas. Dia hanya mengatakan maka lillah wa huwa baqin. Yang karena Allah akan kekal. Maka lillah wa huwa baqin. Nah, ini kita kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya Ala al-Bukhari ini Al-Hanafi, boleh katakan tidak dikenal kecuali oleh segelintir orang saja. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah, sampai kata Ibnu Hajar ketika memberikan sambutan atau takris pengantar kitab yang ditulis oleh seseorang nanti tentang pembelaan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dia sebutkan, Inna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah laqad luqiba bi Syekhul Islami qadiman wa huwa al-ana Syekhul Islam ala al-isanati az-zakiyah. Dulu dia disebut di masanya Syekhul Islam. Walaupun Ibnu Hajar banyak tidak sepaham dengan Syekhul Islam Taimiyah, tapi ilmu tetap ilmu. Inilah bedanya ulama yang jujur memberikan komentar dengan ulama yang hasad. Lihat, Ibnu Hajar punya firasat. Hari ini Syekhul Islam di lisan zakiyah, lisan-lisan yang bersih. Kalau lisan-lisan yang kotor tidak. Tapi lisan yang bersih tetap menyebutnya Syekhul Islam. Wa sawfa yabqa. Nah, ini kan mukjiz, karamah. Ya, karamah Ibnu Hajar, dia punya firasat. Wa sawfa yabqa Syekhul Islami ila yaumil qiyamati insyaallah. Dan dia akan tetap menjadi Syekhul Islam. Terjadi enggak? Ini firasat. Karena dia tahu orang ini jujur dalam berilmu, yang ini tidak. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, yang membuat dia berani karena ikhlasnya pada Allah SWT. Dia di penjara tak berubah. Apapun yang dikatakan al-haq. Nah, ketika sampai pada dia mengafirkan orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Ini mohon maaf Pak Masyayikh, tolong diingatkan waktu saya. Ini kalau udah cerita ini, apalagi cerita tentang ulama ini mengasihkan. Ya kaum muslimin, seperti kata Ibnu Sirin, iyyakum wa luhumal ulama. Jangan kalian makan daging-daging ulama. Fa inna luhumahum masmumah. Dagingnya beracun. Siapa yang makan, nampak hasilnya, dia tak akan dikenal. Ahmad bin Abi Duat, tidak ada yang mau, tidak disebut orang di kalangan ulama. Walaupun dia jadi ketua Mahkamah Agung, membawahi banyak ya para qadil qudat di masanya. Tapi Ahmad yang direndahkannya, yang dijatuhkannya, sampai khalifah pun ikut campur tangan, tetap melejit. Mutiara tetap mutiara. Bintang tak akan bisa kita jatuhkan. Ma'asyiral kiram, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Nah, melihat kondisi yang tidak kondusif itu, salah seorang dari ulama besar di masanya,
Ia mengambil ilmu juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan cerdas menulis sebuah kitab. Apa nama kitabnya? Ar-Raddul Wafir. Ala man qala bi anna man samma Syekh Ibn Taimiyah Syekh al-Islami kafir. Yaitu ini adalah kritikan lengkap terhadap orang yang menuduh siapapun yang menyebut Ibn Taimiyah Syekhul Islam kafir. Pasal pertama atau di awal-awal kitab dia menyebut tentang sunnah keutamaannya. Biar orang tahu mana yang sunnah itu. Sebab kalau dikatakan tidak kenal orang tentang sunnah, dikiranya ahli bid'ah ahli sunnah. Makanya Syekh Albani bilang, "I'rifis sunnah ta'rifil bid'ah." Kenali sunnah kau akan kenal bid'ah. Misalnya dalam ibadah, puasa, salat, zakat. Kenali sunnah Nabi dalam masalah itu, antum akan tahu mana bid'ahnya nanti. Tapi kalau antum tidak tahu sunnah Nabi dalam masalah itu, tidak akan tahu bid'ah, tidak tahu sunnahnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, akhirnya dia tulis kitab tersebut. Yang kedua, pertama tentang keutamaan sunnah. Yang kedua tentang masalah, yang kedua tentang masalah bid'ah dan bagaimana Nabi mentahzir para sahabat, para salaf mentahzir bid'ah dan ahlinya. Dan duduk masalah sunnah, duduk masalah bid'ah, baru beliau membuat atau menulis tentang terjemah biografi siapa Syekhul Islam itu. Karena banyak orang tidak tahu, seperti orang sekarang menuduh Syekh Albani tidak punya guru, misalnya. Ya kan? Banyak isu yang berkembang. Beliau tidak punya guru. Lalu ditulis oleh Muhammad Al-Syaibani tentang siapa-siapa guru Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan bagaimana dia menuntut ilmu. Ada yang bilang dia bukan muhaddis. Tapi apa definisi muhaddis? Ya, harus ikut pemahaman antum baru kata muhaddis. Ayalah, kalau itu tidak muhaddis dia. Tapi kalau definisi para ulama hadis, kullu man yashtaghilu bil hadithi wa ulumihi, maka tidak ada orang yang seperti Al-Albani hari ini. Tidak ada yang seperti Ibnu Taimiyah pada masanya. Sampai orang mengatakan Al-Mizzi, murid beliau dan sahabatnya adalah sanadul hadis. Sedangkan Ibnu Taimiyah matnul hadis. Fa iza ijtama Ibnu Taimiyah wal Mizzi qalu ijtama as-sanad wal matan. Kalau sudah sempat sepakat Ibnu Taimiyah dengan Al-Mizzi dalam suatu hadis, ijtama as-sanad wal matan. Sanadnya sahih, matannya benar. Karena dia lebih banyak dari sisi sanadnya. Walaupun dia tidak kurang dari sisi sanad, tapi matan dia lebih banyak membahas masalah matan. Sebagaimana Imam Ahmad di sisi sanad hadis lebih hebat dari Syafi'i, tapi daripada mutun Asy-Syafi'i lebih menandal bahasan daripada Imam Ahmad. Ma'asyir kiram dirahmati Allah SWT. Lalu dia sebut tentang Syekhul Islam. Kemudian dia sebutkan para ulama yang menyebut Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Kan judulnya tadi kan, orang yang menyebut Ibnu Taimiyah kafir. Awalnya dia kafir ke Ibnu Taimiyah. Selepas itu siapa yang memuji Ibnu Taimiyah kafir. Ini teror pemikiran nih, ikhwan. Jadi siapapun yang menukil Ibnu Taimiyah ini pasti ini kan itu pasti kafir. Atau sekarang Yusri Jabir ingin mengatakan pada kita, siapapun yang menukil pendapat Ibnu Taimiyah, maka dia adalah ahli bid'ah, ahli kesesatan. Sama dengan sekarang, siapapun yang membahas kitab usul salasah bahwa Wahabi dan seterusnya, siapa yang tamat Wahabi, ini teror. Inilah teror yang sesungguhnya. Orang diteror, bukan. Orang yang dilihat bukan di siapa menukilnya, tapi apa yang dinukilnya, apa yang dibawakannya, Al-Quran, hadis, pemahaman sahabat Nabi SAW. Tidak ada yang memberi cap siapapun yang menukil perkataan Ibnu Taimiyah sesat menyesatkan. Ya akhi. Akhirnya apa yang terjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Sampai juga kitab ini ke tangan, sampai ke Mesir. Ini Mesir kayaknya banyak apa masalah sini. Sampai ke Mesir ke tangan Ibnu Hajar rahimahullah.
Ibnu Hajar qadhi Mesir. Qadhi Mesir. Dan rekomendasi atau takrib Ibnu Hajar ada ditulis atau dicetak bersama kita Ar-Raddul Wafir. Intinya beliau memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang kita nanya kepada Dr. Yusri, berani tidak mengkafirkan Ibnu Taimiyah, membid'ahkan Ibnu Hajar? Hayat, bid'ahkan Ibnu Hajar atau At-Tarabulsi misalnya, Sahibul Musnad At-Tarabulsi. Coba bid'ahkan mereka. Yang mencari kebenaran akan segera istighfar dan taubat pada Allah SWT sebelum menyesal di kemudian hari. Dan buku itu sampai kepada yang hatinya sesat tadi, Al-Ala Al-Bukhari Al-Hanafi, Allah, lebih dari 80 ulama besar. Kalau tidak salah sekitar 87 orang, Ustaz. Tidak cukup, Ustaz. Imam Malik baru berfatwa setelah dapat kesaksian 70 orang fuqaha Madinah kan. Ini 87 orang memberikan kesaksian dan memberi gelar Syekhul Islam kepada Ibnu Taimiyah. Kalau sempat yang kasih gelar itu Wahabi semua, ialah memang Wahabi cinta Ibnu Taimiyah. Atau misalnya mazhab Hambali semuanya. Oke, karena memang Ibnu Taimiyah Hambali. Tidak, ini dari seluruh mazhab. Dari seluruh mazhab. Na'asyal kiram dirahmati Allah. Dari seluruh mazhab. Memberikan, dari mazhab Hanafi, dia kan Hanafi itu. Memberikan gelar Syekhul Islam. Dari mazhab Syafi'i ada, Hambali ada, Zahiri, Al-Hadis. Semuanya ada. Memberikan ini. Memberikan gelar Syekhul Islam. Nah, ya Al-Bukhari, ya Al-Hanafi, Al-Ala. Kamu cabut tidak pernyataan kamu? Ternyata akhazatul izzatu bil itsm. Sebanyak itu orang mengatakan, akhirnya dia balas dengan apa? Menukil ijma' mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Allah. Ijma'nya mana? Siapa yang mengatakan? Tidak bisa dia sebutkan. Pokoknya ijma'. Samaan sekarang ijma' ulama Wahabi itu sesat katanya. Ulama siapa-siapa? Nanti kalau ditunjukkan ternyata orang-orang sorban tinggi cuma tidak berilmu yang lurus. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dan matian. Sampai di situ enggak. Akhirnya dia mengirim membuat laporan ke pemerintah. Karena dia qadhi di Mesir. Buat laporan ke pemerintah mengadukan Ibnu Taimiyah. Enggak, mengadukan penulis kitab Ar-Raddul Wafir. Coba, awak nulis kitab menyebutkan kebenaran tapi tidak disetujuinya, dilaporkan ke pemerintah. Nampaknya dari sejak zaman jahiliyah memang selalu selalu mengadu, tidak habis hujah, ngadu ke sini. Ngadu ke aparat, ngadu ke pemerintah, ngadu ke khalifah, ngadu ke amir, ngadu ke presiden, ngadu ke gubernur, ngadu ke semuanya. Ini betul dia lama memang cara-cara orang kehabisan hujah. Subhanallah. Tapi untung khalifahnya cerdas. Seperti yang pernah juga kita alami, Ustaz. Hati-hati nanti ini bahaya nih katanya. Ketepatnya di situ orang yang pernah jadi camat kan. Nanti saya akan ini kan. Sempat seperti yang kalian katakan, saya akan stop ceramahnya. Tapi alhamdulillah, saya pun tidak tahu apa-apa tentang itu. Setelah selesai ceramah, dia pula yang menunjukkan luar biasa. Tidak seperti yang disangkakan, Ustaz. Tidak seperti yang disangkakan. Untuk saya tidak tahu. Kalau tidak tahu, gemetar juga ceramahnya. Nah, alhamdulillah saya ceramah sesuai yang direncanakan. Tapi dia katakan, alhamdulillah. Ternyata semua itu fitnah. Nah, ini tidak menerima. Tentu khalifahnya tidak terprovokasi oleh ini. Nah, kita perlu ulama-ulama, pemerintah yang seperti ini. Tidak langsung menerima masukan, pembusukan. Karena memang tidak termasuk adab, kata Ibnul Muqaffa dalam Al-Adabul Kabir. Abdul Muqaffa mengatakan, laisa minal adab. Tidak termasuk beradab. An tazkura khasmaka bisu'in indazi sultan. Engkau menyebut keburukan lawanmu di depan orang yang berkuasa. Tidak adab itu. Makanya ahli bidah itu tidak menjaga adab memang. Tidak akan pernah menjaga adab. Karena mereka kehabisan hujjah.
Sedangkan sebaliknya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika orang yang memasukkan dia ke penjara 2 kali, Al-Bakri, ketika dia wafat, muridnya lari terengah-engah memberikan berita gembira. Menurut muridnya, bahwa si Fulan dah, kalau bahasa kampung saya dah bungkang dia katanya kan. Kan gembira dah, masuklah murid biasanya lah ya, semangat dia. Kata Ibnu Taimiyah, wayhak, kasihan kamu, wayhak, kenapa kamu katakan begitu? Kamu gembira saudaramu mati dalam keadaan sesat. Nah, boleh kita gembira dia mati dalam keadaan sesat. Begitulah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Akhirnya dia datang ke rumah orang itu. Belum lagi ada yang melayat, dia yang pertama sampai. Ini yang kita tidak bisa nih Ustaz. Ngaku-ngaku elok pangai ini Ustaz. Tapi di bab ini kita jauh ketinggalan. Dia yang pertama sampai, dia bawakan kebutuhan orang itu, dan dia ikrarkan. Walaupun dia sebenarnya bukan orang yang berharta banyak. Tapi dia ikrarkan keberanian tadi, menanggung tanggung jawab. Sejak saat ini, anggap saya sebagai ayah kalian. Anggap saya sebagai apapun yang kalian butuhkan, beritahukan ke saya. Padahal ini musuh bebuyutannya. Dia tidak memusuhi. Karena Ahlus Sunnah itu lapang dadanya.